Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 PSIK 6A, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat sebuah video pendidikan kesehatan tentang penyalahgunaan nafsa. Dan video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan HIV/AIDS. Baik teman-teman, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 2 PSIK 6A. Yang pertama ada Ahmad Mawahib dengan SK 118003. Yang kedua ada Asta Faradistia Afisya dengan SK 118008 sebagai fasilitator. Yang ketiga ada Dewi Lestari dengan SK 118013. Yang keempat ada Dinda Rizky Mayangsari dengan SK 118017. Dan yang kelima ada saya sendiri, Fatika Nurul Jannah dengan SK 118021 sebagai moderator. Yang keenam ada Inggit Wityardani dengan SK 118025 sebagai penyaji materi. Yang ketujuh ada Muhammad Aldino Okanur Utama dengan SK 118029. Dan yang kedelapan ada Vina Dwi Nuryani dengan SK 120053. Baik teman-teman, selamat menyaksikan video pendidikan kesehatan dari kelompok 2 PSIK 6A tentang penyalahgunaan nafsa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Gimana ya? Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, perkenalkan, saya Fatika Nurul Jannah, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal. Maksud saya di sini, saya membawa teman-teman saya, ada Mbak Ingrid dan Mbak Farai. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan sebuah penyuluhan kesehatan, yaitu tentang penyalahgunaan nafsa. Sebelumnya, apakah teman-teman bersedia jika kami memberikan penyuluhan tersebut? Iya, bersedia. Baik, langsung saja. Nanti untuk penyuluhan kesehatannya ini kami membutuhkan waktunya untuk keseluruhannya adalah 45 menit. Langsung saja nanti saya akan persilahkan kepada pemateri saya, yaitu Mbak Inggit Wityardani, yang akan memaparkan materi tentang penyalahgunaan nafsa. Dan waktunya itu 30 menit ya Mbak. Baik, langsung saja saya serahkan kepada Mbak Inggit. Ya, terima kasih Mbak Fatika. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inggit Wityardani, saya mahasiswa dari Program Studi Kesehatan Keperawatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya ingin memberikan sedikit materi atau ilmu ya tentang penyalahgunaan nafsa. Nanti waktunya kira-kira kurang lebih 30 menit begitu. Terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Semoga kita diberikan kesehatan jika kita menerapkan protokol kesehatan di 3M. Berjarak dan mencuci tangan menggunakan air yang mengalir ya. Langsung saja saya mulai. Sebelumnya ada yang tahu apa itu nafsa? Belum. Kalau narkoba tahu ya. Pasti udah pernah dengar kan di TV-TV artis-artis itu menggunakan narkoba. Contohnya ada Raffi Ahmad, kemudian ada siapa lagi? Jeffrey Nicole. Kena dari itu ya. Ya, itu terus langsung saja umumnya penggunaan pertama narkoba itu diawali pada usia sekolah dasar atau SMP. Biasanya ini menjadi kan atau dengan seseorang atau sekelompok orang kepadanya, misalnya oleh kawan sebayanya. Nah, biasanya itu kan SMP itu lagi nakal-nakalnya kan, jadi terpengaruh oleh lingkungan, jadi juga temannya. Kemudian karena SMP itu kan nakal-nakalnya ya, kemudian didorong rasa ingin tahu, ingin mencoba atau ingin memakai anak mau menerima tawaran itu. Jadi menurut hasil penelitian BNN. Kemudian juga
15.000 orang telah meninggal dunia. Ini menurut BNN 2011. Cukup banyak ya, apalagi ini udah tahun 2021, mungkin tambah meningkat. Kemudian upaya pencegahan seharusnya lebih diutamakan. Hal ini mengingat dasar kegiatan dalam kesejahteraan masyarakat adalah mencegah itu lebih baik daripada menyembuhkan. Kemudian Hawari menyatakan bahwa tingkat kekambuhan pasien ketergantungan nafsa mencapai 43,9%, artinya hampir setengah pasien ketergantungan nafsa kembali menjadi pencandu setelah mereka dirawat untuk penyembuhan yang juga jarang menghabiskan dana jutaan rupiah. Sesuai latar belakang itu, maka kami ini perlu melakukan penyuluhan kesehatan tentang penyalahgunaan nafsa, terutama tentang bagaimana cara berjalannya, yaitu dengan kegiatan positif dengan menerapkan kebijakan. Nanti saya akan memberikan demonstrasi itu tentang 6 irama ya, itu termasuk kegiatan positif juga. Kemudian ini definisi nafsa adalah narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya. Penyalahgunaan nafsa adalah penggunaan salah satu atau berbagai jenis makan secara berkala atau teratur di luar indikasi medis sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan gangguan fungsi lainnya. Kemudian jenis-jenis nafsa itu ada narkotika. Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sinestris maupun semi-sinestris, sintaksis maupun semi-sintaksis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Narkotika terdiri dari 3 golongan, yaitu yang pertama ada golongan pertama, untuk pengembangan ilmu, pengetahuan, dan tidak digunakan dalam terapi. Risiko tinggi untuk ketergantungan untuk golongan saat ini. Kemudian contohnya itu ada heroin, kokain, ganja. Pastinya kalian tahu juga kan ganja itu seperti apa? Yang hijau itu kan. Ya, itu. Kemudian golongan 2 ada berkhasiat untuk pengobatan. Jadi ini digunakan pada rumah sakit jiwa. Kemudian sebagai pilihan terakhir digunakan dalam terapi. Kemudian potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan juga. Contohnya itu morfin, meperidin. Kemudian golongan 3 berkhasiat untuk pengobatan, untuk pengembangan ilmu pengetahuan, mempunyai potensi ringan ketergantungan juga. Kemudian contohnya itu kodein. Ini yang kedua psikotropika, zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat fisioaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat. Psikotropika terdiri dari 4 golongan. Kalau yang pertama itu golongan ada 1 golongan. Kalau ini ada 4 golongan. Yang pertama itu golongan 1 hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, kemudian tidak digunakan dalam terapi, kemudian mempunyai potensi kuat mengakibatkan ketergantungan juga. Kemudian contohnya itu ekstasi. Yang kedua itu golongan 2 berkhasiat untuk pengobatan, kemudian dapat digunakan dalam terapi, kemudian untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan mempunyai potensi kuat mengakibatkan ketergantungan. Kemudian contohnya itu amfetamin. Kemudian itu golongan 3 berkhasiat pengobatan, banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan juga, kemudian mempunyai potensi sedang untuk ketergantungan. Kemudian golongan 4 itu berkhasiat untuk pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi, kemudian untuk tujuan ilmu pengetahuan juga, kemudian serta mempunyai potensi ringan ketergantungan. Contohnya itu diazepam dan nitrazepam. Kalau zat aktif lainnya, zat aktif lainnya adalah zat atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika, meliputi minuman alkohol, mengandung etanol, etil alkohol yang berpengaruh menekan susunan saraf pusat. Biasanya ini laki-laki. Apakah yang laki-laki pernah minum alkohol? Belum. Mungkin jujur berarti alhamdulillah ya. Kemudian yang kedua itu inhalasi atau gas yang biru dan solvent atau zat pelarut mudah menguap berupa senyawa organik seperti gambar itu. Kemudian tembakau, pemakaian tembakau yang mengandung nikotin sangat luas di masyarakat. Kemudian ada pengaruh penggunaan nafsa. Perkembangan seseorang dalam masa anak-anak dan remaja akan membentuk perkembangan diri orang tersebut di masa dewasa.
Masalah menjadi lebih gawat lagi bila karena penggunaan narkoba, para remaja tertular dan menularkan HIV/AIDS di kalangan remaja. Hal ini telah terbukti dari pemakaian narkoba melalui jalur suntik secara bergantian. Nah, itu bisa menyebabkan penularan HIV melalui jalur suntik. Kemudian penyalahgunaan narkoba dapat merusak ekonomi karena sifat obat yang membuat ketergantungan. Ini menurut Eropa 2016. Kemudian ada juga bahaya yang timbul dari penyalahgunaan narkoba ini secara umum seperti berikut. Kemudian yang pertama itu ada aspek fisik, bahayanya itu bisa terjadi gagal ginjal, kemudian kelemahan hati, pengkerutan hati, kanker hati, radang paru-paru, radang selaput paru, dan sebagainya. Kemudian untuk aspek psikologisnya, penderita bisa terjadi emosi tidak terkendali, kemudian selalu berbohong, kemudian kecemasan yang berlebihan dan depresi, kemudian hilang ingatan atau gila. Kemudian aspek sosial itu bisa menyebabkan hubungan dengan keluarga, guru, dan teman serta lingkungannya itu terganggu, kemudian mengganggu ketertiban umum, merasa dikucilkan atau menarik diri dari lingkungannya. Kemudian untuk penyalahgunaan nafsu itu, remaja yang melakukan kenakalan, pelanggaran hukum, bahkan tindak kriminal itu motivasinya ialah karena ingin mendapatkan perhatian, status sosial, dan penghargaan atas eksistensi dirinya. Dengan kata lain, kenakalan remaja merupakan bentuk pernyataan eksistensi diri di tengah-tengah lingkungan dan masyarakatnya. Bukan kenakalan semata, salah satunya itu penyimpangan perilaku ini adalah perilaku seksual. Kemudian, sementara salah satu bentuk pelanggaran hukumnya itu meminum minuman keras, obat terlarang, pinjam gadget, dan seks aktivis lainnya. Kemudian ada penyebab sangat kompleks akibat interaksi berbagai faktor. Ada faktor individual, yaitu dari dalam diri sendiri. Ciri-ciri remaja yang mempunyai resiko lebih bisa menggunakan nafsa, cenderung memberontak, memiliki gangguan jiwa lain, misalnya depresi, cemas, kemudian dan lain-lain. Kemudian perilaku yang menyimpang dari aturan atau norma yang ada. Yang kedua itu faktor lingkungan. Faktor lingkungannya itu meliputi faktor keluarga dan lingkungan pergaulan sekitar rumah, sekolah, termasuk budaya maupun masyarakat. Untuk lingkungan keluarganya sendiri bisa menyebabkan komunikasi orang tua dan anak itu kurang baik, kemudian hubungan kurang harmonis juga, kemudian orang tua yang bercerai kemudian kawin lagi, itu penyebabnya. Kemudian lingkungan teman sebayanya itu berteman dengan penyalahgunaan, kemudian tekanan atau ancaman dari teman. Jadi kalian harus pilih-pilih teman. Pilih-pilih teman itu kan juga teman itu pengaruh terhadap apa yang kita lakukan. Kemudian lingkungan masyarakat atau sosial, lemahnya penegak hukum, situasi politik, sosial, dan ekonomi yang kurang mendukung. Kemudian untuk pencegahan dari penyalahgunaan nafsanya sendiri itu, ini menurut Solihah 2015, jangan pernah untuk mencoba-coba menggunakan narkotika kecuali atas dasar pertimbangan medis atau dokter. Kemudian mengetahui akan berbagai macam dampak buruk narkoba, kemudian memilih pergaulan yang baik dan jauhi pergaulan yang bisa mengantarkan kita pada penyalahgunaan narkotika. Kemudian yang keempat, gunakan waktu dengan hal positif seperti penerapan hidup sehat dengan cara melakukan kegiatan senam irama, kemudian olahraga, bersantai dengan keluarga, berkaraoke, piknik, makan bersama, kemudian beres-beres bersama, nonton bersama keluarga. Bila masalah, maka cari jalan keluar yang baik dan jangan jadikan narkoba sebagai jalan pelarian. Karena berdasarkan mengkonsumsi narkoba itu bukan menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah. Ya ini nanti kita praktekkan senam iramanya. Kemudian ada tampilan video sambil mbak operator penampilan video saya tunjukkan, yaitu videonya itu saya itu lihat dari TikTok. Jadi saya search TikTok, terus itu ada yang menyangkut temanya kita hari ini, yaitu ada bapak-bapak itu berkeliling dari Pulau Jawa itu dari tahun 2012, yaitu menyampaikan
kepada masyarakat untuk kita bagi masyarakat Indonesia itu menjauhi narkoba. Jadi ini. Udah pengarah dia sama lagi. Tapi ini bisa masukin TikTok biar banyak orang guys yang lihat. Nah, jadi itu videonya itu bapak-bapak itu berkeliling Pulau Jawa dari tahun 2018. Jadi 3 kali lebaran tidak ketemu keluarganya untuk menyampaikan pesan pada masyarakat, apalagi pekerja, remaja untuk menjadi narkoba. Itu ada tulisannya itu berjuang tak mengenal lelah, maju pantang mundur, jadi bangsa dan negara lewat narkoba. Perjuangannya itu melewati 113 kabupaten. Itu untuk makanya itu berisikan tentang bahaya narkoba, salah satunya itu bisa merusak jantung, ginjal, otak, kemudian penggunaan narkoba itu kedepannya itu juga terapi, kemudian penggunaan narkoba itu cenderung antisosial, dan penggunaan narkoba disertai keluarga serta diri sendiri. Nah itu banyak sekali dampaknya. Bapak-bapaknya itu beliau juga pernah dikeroyok, mungkin penggunaan narkobanya yang luar biasa itu mungkin ini buat inspirasi dari kalian, remaja pemuda itu bisa menyampaikan tentang bagaimana juga kepada keluarga, teman-teman atau saudara. Kayaknya kan sudah tua, gitu kan? Terus kalian sebagai pemuda, remaja harus menyampaikan pesan-pesan itu. Itu kita kasih caranya, modalnya itu ini salah satu perjalanan politik, yaitu dari narkoba, salah satunya itu semakin ramah.
Oke, nanti kita senang-senang ke atas ya. Terngiang-ngiang. Kita rekam aja ya, nanti bisa direkam saja di depan dari kalian. Kanan, kemudian berdiri, kanan lagi, terus ke atas, ke atas. Terus ke kanan, tangannya gini. Kanan, kiri ke bebas. Mulutnya atau lagi? Udah. Cukup dari penyampaian materi dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Insya Allah saya menjawabnya. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kepada yang moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa Mbak Ingrid sampaikan tentang penyuluhan pada siang hari ini tentang penyalahgunaan naksa. Tadi kan Mbak Ingrid sudah menyampaikan tentang materinya secara detail. Apakah teman-teman sudah memahaminya? Sedikit-sedikit nggak apa-apa ya, kan kita masih belajar juga. Nah tadi juga kan Mbak Ingrid sudah memberikan sebuah motivasi yang diambil dari video TikTok tentang bapak-bapak yang tekadnya itu sangat berat dan kuat untuk mengajak generasi muda atau generasi yang akan datang itu untuk menghindari narkoba. Dan tadi juga Mbak ini sudah memberikan demonstrasi, yaitu salah satunya adalah kegiatan atau aktivitas yang positif. Salah satunya adalah senam irama. Tadi juga kita sudah mempraktekannya bersama-sama, kan lebih asik kan? Nah, baik teman-teman, selanjutnya untuk 10 menit ke depan kita akan membuka untuk sesi diskusi. Silakan teman-teman di sini jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung saja tanyakan kepada Mbak ini. Saya udah ingin bertanya. Ya silakan, namanya siapa? Silakan, nama saya Fina Hidayani. Saya di sini akan bertanya, apakah pecandu nafsa itu bisa sembuh total ya? Silakan Mbak ini pertanyaannya dari Mbak Tina, apakah pecandu nafsa sudah sembuh total? Terima kasih atas pertanyaannya. Kembali
sebagaimana orang yang belum pernah tersentuh narkoba karena penyalahgunaan narkoba itu meninggalkan dampak yang merugikan terhadap tubuh. Contohnya itu pada otak, kemudian emosi tidak pesan saya untuk kalian bagi remaja ataupun Indonesia, katakan tidak untuk narkoba, saya tidak. Baik, Mbak Vina, mungkin itu jawabannya dari Mbak Niki. Apakah bisa dipahami? Dan terima kasih atas jawabannya. Baik, teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau belum ada, sekarang saya mau coba tanya ya ke teman-teman untuk mengevaluasi bagaimana tingkat kepahaman kalian setelah kita berikan pendidikan kesehatan ini tentang penyalahgunaan narkoba. Sekarang saya ingin tanya ke teman-teman ya. Mau nggak saya kasih pertanyaan? Coba sebutkan contoh-contoh apa itu ciri-ciri orang yang mengonsumsi nafsa itu apa aja? Mungkin bisa dari Mas dari sini. Yang akan mengetahui yang saya jawab ciri yang narkoba. Ya. Karena emosi tidak terkendali. Lanjutnya Mbak. Nah, kalau masih ada ini yang ciri yang kedua yaitu hilang ingatan atau gila. Selanjutnya Emosi. Perkenalkan, nama saya Indris Kimayasari. Saya akan menjawab ciri orang yang biasa memakai nafsa itu emosi tidak terkendali. selanjutnya Perkenalkan, nama saya Dwi Lestari. Salah satunya ciri orang yang menggunakan nafsa yaitu suka berbohong. selanjutnya Mas ya. Menggunakan nafsa itu datang paru-paru, datang satu pak. Baik teman-teman, berarti teman-teman di sini setelah kita berikan penyuluhan ini sudah memahami hampir benar semua ya. Mari kita berikan kelas dulu. Baik, selanjutnya untuk sesi selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum saya akhiri pertemuan kali ini? Baik teman-teman, kalau belum ada yang ingin ditanyakan, kesimpulan dari penyuluhan kesehatan kali ini adalah masalah penyalahgunaan nafsa atau narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya merupakan masalah yang kompleks dan penyebabnya maupun akibat yang akan ditimbulkan dari masalah ini meliputi dari berbagai aspek kehidupan manusia seperti aspek fisik, biologis, psikis, sosial, dan mental. Nah itu tuh contoh-contohnya itu seperti yang tadi sudah disebutkan teman-teman, ada emosi yang tidak terkendali, suka berbohong, suka hilang ingatan, dan apa itu kecemasan, bahkan bisa menyebabkan depresi. Itu kesimpulan pada apa itu penyuluhan kesehatan pada siang hari ini. Sebelum saya akhiri, kalau belum ada yang ingin ditanyakan, nanti kalau lain waktu, kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, nanti kita bisa kontrak waktu di lain waktu ya. Sebelum saya akhiri penyuluhan kesehatan kali ini, sebagai kenang-kenangan kita, kalau kita masih pada semakin tinggi kesehatan kita pernah memberikan penyuluhan ini, kami berikan leaflet ya tentang materi yang tadi sudah kita sampaikan. Di sini ada demonstrasinya juga tentang drama yang tadi sudah kita lakukan bersama. Ini mungkin bisa dibaca ulang ya, bisa diberikan. Nah, untuk pesan dari penyuluhan kali ini adalah say no to drugs. Coba sekarang kalian bisa bilang say no to drugs bersama-sama. Say no to drugs. Baik, mungkin cukup sekian penyuluhan kesehatan yang dapat saya sampaikan dan teman-teman saya di sini. Mohon maaf jika dalam penyuluhan kali ini masih banyak kekurangannya. Kami mahasiswa Dewan ini ilmu kesehatan kendal memohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, cukup sekian video pendidikan kesehatan dari kelompok 2 PSIK 6A tentang penyalahgunaan nafsa yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.